Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you today? You are fine? Alhamdulillah. Oh, I'm fine too, thank you. Okay, is anyone absent today? No? All present? Wow, you are so diligent. Give applause for all. Before we learn, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Before continue, I want to ask you. Pada materi sebelumnya sudah pernah saya singgung tentang sistem indera ya. Jadi saya mau bertanya, siapakah yang masih ingat tentang sistem indera? Apa sih sistem indera pada manusia itu? Ada yang bisa menjawab? Oh, Bella, silahkan. Wow, that's right. Give applause to Bella. So, sistem indera adalah suatu sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Selanjutnya, kita akan belajar tentang alat indera. Apa sih alat indera itu? Apa kalian ada yang tahu? Oke, alat indera adalah alat-alat tubuh yang berfungsi untuk mengenali keadaan di luar tubuh atau menerima jenis rangsangan tertentu. Lalu, alat indera itu ada berapa ya? Jadi, alat indera itu ada 5. Maka dari itu sering disebut dengan panca indera, yang artinya 5 indera. Apa saja indera tersebut? Oke, yang pertama adalah indera peraba atau kulit. Yang kedua adalah indera penglihatan atau mata. Yang ketiga adalah indera pembau atau hidung. Yang keempat adalah indera pengecap atau mulut. Dan yang kelima adalah indera pendengaran atau telinga. Pada setiap indera memiliki saraf. Saraf akan menerima rangsangan dari lingkungan luar. Kemudian, saraf akan mengirimkan rangsangan tersebut ke otak. Setelah otak menerima rangsangan tersebut dengan baik, maka kita dapat meraba, melihat, mencium bau, mengecap, dan juga mendengar. Alat indera memiliki 3 jenis reseptor atau alat pengenal informasi. Apa saja reseptor tersebut? Apa kalian sudah tahu? Jadi, yang pertama yaitu kemoreseptor. Kemoreseptor adalah alat indera yang berfungsi merespon terhadap rangsangan zat kimia, yaitu indera pembau atau hidung dan indera pengecap atau lidah. Yang kedua yaitu mekanoreseptor. Mekanoreseptor adalah alat indera yang berfungsi untuk merespon terhadap gaya berat, tekanan, dan tegangan suara, yaitu indera pendengaran atau telinga dan indera peraba atau kulit. Dan yang ketiga adalah fotoreseptor. Fotoreseptor adalah alat indera yang berfungsi merespon terhadap cahaya atau rangsangan cahaya, yaitu indera penglihatan atau mata.
Selanjutnya, apa sih fungsi utama dari indera? Apa sudah tahu? Jadi, fungsi utama dari indera adalah untuk mengenal lingkungan luar dan berbagai rangsangan dari luar tubuh atau lingkungan luar, dan menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar tubuh kita, sehingga kita dapat menjaga tubuh kita dari gangguan-gangguan di luar tubuh. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai macam-macam alat indera. Tapi sebelum lanjut, kita simak video ini terlebih dahulu ya. Let's go! Siapa yang tidak sebel pada gatal? Semua orang pasti pernah merasa gatal, entah karena ketombe, digigit nyamuk, alergi, dan lain sebagainya. Sensasi yang tampaknya sepele ini memang bisa sangat mengganggu, terutama saat terjadi di tempat dan saat yang tidak tepat. Tetapi tahukah kalian mengapa tubuh manusia bisa merasa gatal? Faktanya, insting bertahan hidup merupakan jawaban mengapa tubuh kita bisa merasakan aneka sensasi yang sangat menyebalkan seperti gatal. Seperti halnya rasa sakit dan mual, gatal adalah cara tubuh memperingatkan diri dari ancaman hal-hal yang berbahaya. Bedanya, gatal hanya terjadi pada area kulit. Jadi, kita tidak perlu khawatir suatu saat akan mengalami gatal jantung atau gatal ginjal. Nah, menurut kalian, kenapa kulit kita dapat merasakan gatal? Jadi, jawabannya adalah karena kulit merupakan indera peraba yang digunakan untuk mengenali lingkungan dengan menerima rangsangan berupa sentuhan, tekanan, suhu, yaitu panas dan dingin, serta rasa sakit. Maka dari itu kita dapat merasakan gatal. Yang selanjutnya yaitu bagian-bagian dari kulit. Jadi, kulit memiliki beberapa bagian dan juga fungsinya. Yang pertama yaitu kelenjar minyak. Kelenjar minyak berfungsi sebagai penghasil minyak, dan minyak yang dihasilkan berguna untuk melumasi kulit agar tidak kering. Yang kedua yaitu kelenjar keringat. Kelenjar keringat berfungsi sebagai penghasil keringat. Yang ketiga yaitu rambut. Rambut berfungsi sebagai pelindung dari bakteri dan mengurangi gesekan. Yang keempat yaitu otot rambut. Otot rambut ini berfungsi sebagai pergerakan rambut. Yang kelima yaitu akar rambut yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Dan yang keenam yaitu pori-pori yang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya rambut. Yang ketujuh yaitu saraf peraba yang berfungsi untuk menerima rangsangan sentuhan. Yang kedelapan yaitu saraf penerima rasa yang berfungsi untuk menerima rangsangan sentuhan. Dan yang kesembilan yaitu saraf penerima tekanan yang berfungsi untuk merespon tekanan kuat dan lembut. Yang selanjutnya yaitu indera penglihatan atau mata. Mata adalah organ indera penglihatan yang memiliki reseptor pekat cahaya atau disebut dengan fotoreseptor. Bagian-bagian mata beserta fungsinya. Yang pertama yaitu kornea. Kornea berfungsi untuk membiaskan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Yang kedua yaitu pupil, sebagai celah masuknya cahaya ke mata. Yang ketiga yaitu iris, untuk mengatur seberapa banyaknya cahaya yang masuk ke mata sesuai dengan ukuran pupil.
Yang keempat, yaitu sklera, sebagai tempat melekatnya otot-otot mata yang digunakan untuk bergeraknya mata. Yang kelima, yaitu retina, yang berfungsi untuk memberikan bayangan benda yang kemudian dikirim ke saraf mata dan dikirimkan ke otak. Yang keenam, yaitu makula, yang memberikan penglihatan detail yang paling tajam di mata. Yang ketujuh, yaitu optik nerve, yang menghantarkan sinar ke otak untuk memberikan penglihatan yang kita lihat. Yang kedelapan, yaitu lensa, yang berfungsi atau membantu untuk memfokuskan cahaya dan gambar ke retina. Yang selanjutnya yaitu indera pembau atau hidung. Hidung adalah alat indera manusia yang berfungsi untuk mendeteksi bau dan aroma. Bagian-bagian hidung beserta fungsinya. Yang pertama ada lubang hidung yang berfungsi sebagai keluar masuknya udara pernafasan. Yang kedua yaitu tulang hidung yang berfungsi untuk membentuk kontur hidung. Yang ketiga yaitu rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara pernafasan. Yang keempat yaitu selaput lendir yang berfungsi sebagai tempat menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. Yang kelima yaitu serabut saraf yang berfungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernafasan. Dan yang keenam yaitu saraf pembau yang berfungsi untuk mengirim bau-bauan ke otak. Yang selanjutnya yaitu indera pengecap atau lidah. Pengecap adalah istilah teknis indera perasa yang dimiliki oleh manusia sehingga bisa merasakan rasa yang berbeda-beda seperti asin, asam, manis, dan pahit. Bagian-bagian lidah beserta fungsinya. Yang pertama yaitu bagian depan yang berfungsi untuk mengecap rasa asin. Yang kedua yaitu bagian tepi yang berfungsi untuk mengecap rasa manis. Yang ketiga yaitu bagian belakang yang berfungsi untuk mengecap rasa asam. Dan yang keempat yaitu bagian tengah yang berfungsi untuk mengecap rasa pahit. Yang selanjutnya adalah indera pendengaran atau telinga. Selain sebagai indera pendengaran, telinga juga sebagai alat keseimbangan. Mendengar adalah kemampuan untuk mendeteksi getaran atau suara. Dalam keadaan biasa, getaran dapat mencapai ke telinga melalui udara. Bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Yang pertama yaitu lubang telinga, daun telinga, dan liang pendengaran yang berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Yang kedua yaitu gendang suara yang berfungsi untuk menerima getaran atau rangsangan bunyi. Yang ketiga yaitu tulang pendengaran yang berfungsi untuk memperkuat getaran suara dan meneruskannya ke koklea. Yang keempat yaitu ada tingkap jorong yang berfungsi untuk menerima getaran suara dan meneruskannya ke tulang pendengaran. Yang kelima yaitu ada tingkap bundar yang berfungsi sebagai pintu masuk getaran
dan kemudian diteruskan ke koklea. Dan yang keenam, yaitu ada saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketujuh, ada koklea yang berfungsi sebagai reseptor penerima rangsangan getaran. Dan yang kedelapan, ada saluran eustachius yang berfungsi untuk menyamakan tekanan yang ada di dalam dan di luar telinga. Yang selanjutnya, apa saja sih kelainan yang ada pada alat indera manusia? Yang pertama yaitu panu. Panu merupakan penyakit karena infeksi jamur yang menyerang pigmen kulit. Yang kedua yaitu rabun jauh atau miopi, yaitu ketidakmampuan mata untuk melihat benda pada jarak jauh atau sering juga disebut dengan mata minus. Yang ketiga yaitu influenza, yakni infeksi virus flu yang menyebabkan hidung tersumbat dan berkurangnya indera pembau. Yang keempat yaitu sariawan. Sariawan merupakan luka atau peradangan yang terjadi pada bibir, lidah, atau dalam mulut yang menyebabkan rasa sakit dan tidak nyaman. Yang kelima yaitu ada tuli. Tuli ini disebabkan karena penumpukan kotoran pada telinga atau karena kerusakan pada koklea. Nah, jadi seperti itulah pembelajaran kita pada hari ini mengenai sistem indera pada manusia. Bagaimana semua? Mengasihkan bukan? Nah, sekarang saya mau bertanya kepada kalian semua. Apa hikmah dari mempelajari sistem indera pada hari ini? Ya, benar. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita alat indera yang lengkap, sempurna, tanpa kekurangan fungsinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sebelum saya menutup perjumpaan kita pada hari ini, yuk semuanya, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Okay, everyone. Thank you for your meeting today. And keep healthy, keep positive, and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.